Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun biar bisa habis puasa sampai lebaran nanti gitu. Amin. Hari ini kita akan belajar lagi masih terkait dengan Pythagoras juga. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu, semoga kegiatan belajar kita diberikan kelancaran. Doa bisa dimulai. Oke, doa bisa diakhiri. Nah, kita akan share. Ya. Nah, di sini. PPT-nya udah terlihat? Udah. Oke, siap. Materi kali ini menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90 derajat. Materi kelas 7 semester genap. Oke, kita akan coba ingat-ingat lagi materi yang sebelumnya yaitu terkait segitiga. Nah, apa sih segitiga kemarin itu? Atau mungkin ciri-ciri segitiga itu apa? Menurut teman-teman? Ada yang tahu? Bangun bidang yang memiliki 3 sisi. Nah, 3 sisi. Terus satu lagi ada yang tahu? Ya, betul. Bangun bidang yang memiliki 3 sisi. Nah, lengkapnya seperti ini. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Ya, 3 sisi, kemudian ada 3 titik sudut. Oke, lanjut. Nah, kali ini dalam kita menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang sudutnya 30, 60, dan 90 derajat, kita akan menggunakan bantuan ilustrasi dari segitiga di sini ada segitiga sama sisi ABC. Nah, segitiga ABC ini memiliki garis CD sebagai garis simetrisnya atau garis pembagi. Masih ingat garis efek dari suatu garis simetris itu apa? Oke. Jadi garis simetris itu akan membagi suatu sudut menjadi sama besar atau membagi sebuah garis itu sama panjang, gitu ya. Nah, di sini lalu berapa sih besar sudut segitiga ABC? Jumlah dari ketiga sudut segitiga itu berapa kemarin? 180. Ya, betul. 180 derajat. Jadi setiap segitiga itu punya total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, di sini kita akan cari besar sudut ACD, ADC, terus BCD, dan juga BDC. Jadi sudut yang ada di sini, yang di atas itu ada warna kuning dan hijau. Kemudian sudut yang efek dari ada garis CD tegak lurus terhadap garis AB. Nah, oke. Pertama sudut ACD. ACD yang atas ya, yang warna kuning. Itu besar sudutnya 30 derajat. Loh, kenapa kok bisa? Nah, di sini tadi adalah segitiga sama sisi. Berarti semua sisinya itu sama panjang dan juga sudutnya sama besar ya. Jadi sama besar, masing-masing sudut di ABC ini adalah 60 derajat. Nah, karena ada garis simetris CD ini tadi, menjadikan sudut ACB jika dibagi menjadi dua, yaitu ACD dan BCD, maka masing-masing sudutnya berapa? 60 derajat dibagi dua, hasilnya adalah 30. ya, 30 derajat. Nah, menjadi nih 60 derajat semuanya jadi tinggal membagi dua begitu. Nah, kemudian ada sudut ADC ini, ADC dan BDC. Nah, ini sudutnya siku-siku. Nah, apa benar sih ini sudutnya siku-siku atau 90 derajat? Nah, di sini tadi ada garis AB. Suatu garis lurus itu memiliki besar sudut 180 derajat. Nah, kemudian ada suatu garis
tegak lurus ya, garis yang tegak lurus terhadap AB yaitu garis CD. Ini membagi 2 sama panjang. Nah, akhirnya terbentuklah sudut 90 derajat. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sudut ACD ini sama besar dengan sudut BCD, yaitu 30 derajat. Kemudian sudut ADC itu sama besar dengan sudut BDC, yaitu 90 derajat. Gitu ya. Oke, selanjutnya, lu gimana sih panjang dari garis AD dan juga BD ini? Nih. Nah, karena ini tadi dibagi oleh garis CD atau ada garis yang tegak lurus terhadap AB, ini membagi sebuah sisi menjadi sama panjang. Sini jelaskan, panjang garis AD dan BD adalah sama karena berada pada garis alas pada sisi segitiga dan ada garis tegak lurus CD. Ini tadi yang membagi sama panjang. Jadi panjang dari AD itu sama dengan BD. Lalu berapa perbandingan panjang dari sisi BD, AB, kemudian perbandingan sisi BD dan juga BC. Jadi perbandingan AD dan BD, kemudian perbandingan dari BD dan BC. Nah, kita kembali bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Berarti panjang dari ketiga sisinya sama atau enggak? Sama. Sama ya? Nah, sama. Jadi langsung. Nah, perbandingan panjang sisi BD dan AB itu 1:2 karena BD adalah setengah dari AB. Ya betul, karena ini tadi dibagi menjadi 2 sama panjang, maka perbandingannya adalah 1:2 untuk BD dan AB. Nah, kemudian bagaimana dengan BD dan BC? Tadi kita sudah bahas bahwa segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang. Berarti panjang dari BC ini sendiri juga sama dengan panjang dari AB. Sehingga untuk perbandingan dari B atau dari BD dan BC itu juga sama, yaitu 1:2. Nah, kita coba menawar di sini. Jadi jika kita punya segitiga nih, segitiga BDC, segitiga yang sebelah kanan jika dari kita, jika diketahui panjang BC itu 20 cm. Nah, kita disuruh mencari panjang dari BD dan juga CD-nya. Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, kita akan pakai teorema Pythagoras. Sini karena kita tadi sudah bahas bahwa perbandingan dari BD dan BC itu 1:2. Nah, jika diketahui BC ini 20, maka BD ini berapa? 10. Ya, betul. Setengah dari BC yaitu 10. Kemudian untuk cari CD-nya, kita akan gunakan aturan Pythagoras. Di sini untuk mencari CD, kita buat akar 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Kemudian kita ubah akarnya jadi 400 dikurangi 100, hasilnya adalah akar 300. Akar 300 menghasilkan atau kita urai kembali menjadi 10 akar 3. Nah, jadi diketahui bahwa di sini BD itu panjangnya 10 dan untuk CD panjangnya adalah 10 akar 3. Ya. Oke. Nah, di sini ini adalah langkah untuk kita menentukan kesimpulan dari bagaimana sih perbandingan dari segitiga. Perbandingan dari panjang sisi segitiga yang sudutnya 30, 60, dan 90 derajat. Dan di sini kita misalkan panjang sisi siku-siku terpendek adalah A, kemudian hipotenusa atau sisi miringnya adalah C, dan sisi siku yang lainnya atau yang lebih banyak adalah B. Di sini saya sudah ambil contoh, ada 1 sampai 10. Kemudian karena kita tadi tahu bahwa panjang sisi miringnya itu adalah 2 kali dari panjang sisi pendek. Jadi hipotenusnya menjadi 2, yaitu 1 kali 2 menjadi 2, dan panjang sisi siku-siku yang lain adalah akar 3. Ini didapat dengan sama, yaitu kita mencari dengan menggunakan aturan Pythagoras seperti itu. Nah, bagaimana dengan hasil-hasil yang lainnya ini nanti? Nah, kita coba mencari yang ini. Coba yang A-nya adalah 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa B kuadrat sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Betul ya? Kita aturan Pythagoras juga. Nah, kita input nilainya.
Jadi jika A ini 2, lalu panjang dari hipotenusanya ini berapa? Berarti 2 dikali 2 ya. 2 kali 2 berapa? 4. 4, betul sekali. Nah, ini kita masukkan nilainya 4. C adalah 4. Kemudian A-nya adalah 2. Lalu kita hitung, nah, kita uraikan, hasilnya menjadi akar 12, yang akar 12 ini menjadi 2 akar 3. Masih ingat ya caranya ini? Menurunkan ini sampai menghasilkan 2 akar 3, yaitu akar 12 itu bisa kita urai menjadi 4 kali 3 akar, 4 kali 3, dan jika 4 itu dikeluarkan menghasilkan 2, dan hasil akhirnya adalah 2 akar 3. Nanti teman-teman bisa buktikan lagi untuk ini, bisa mencoba sendiri menghitungnya. Langsung di sini ada hasilnya, yaitu jika di sini 1, maka C-nya adalah 2, jika sini 2, maka C-nya 4, dan seterusnya sampai jika A-nya adalah 10, maka C-nya adalah 20. Nah, ini hasil dari penghitungan sisi siku yang lainnya. Kok bisa gini ya? Kalau sudah begini, bagaimana kesimpulannya? Nah, kita langsung, bagaimana hubungan dari ketiga sisi segitiga tersebut? Nah, polanya adalah jika diketahui panjang sisi siku-siku terpendek dari suatu segitiga dengan sudut 30, 60, dan 90 derajat, maka panjang hipotenusanya atau sisi miringnya adalah 2 kali lipat dari sisi terpendek. Nah, tadi 2 kalinya, 2 kalinya 2, nah, seterusnya. Dan panjang sisi siku-siku yang lain sama dengan panjang sisi siku-siku terpendek dikali 3. Ini akar 3 ya harusnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa panjang sisi miring atau hipotenusanya adalah 2 dikali A, 2A ya. Kemudian panjang sisi siku-siku yang lainnya adalah A dikali akar 3. Nah, di sini jika ini 1, maka ini 1. Di sini A-nya 3, maka hasilnya di sini juga 3 akar 3. Itu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup? Cukup ya. Oke, nanti silakan teman-teman berdiskusi lagi terkait materi ini dan juga pelajari yang ada di buku BSE kelas 7 itu yang sudah jadi pegangan teman-teman dan dicoba berlatih dari Ayo Berlatih 6.4. Nanti kita akan bahas bersama lebih lanjut terkait materi keseluruhan dalam bab ini. Oke, mungkin cukup itu pembelajaran kali ini. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa kita akhiri dengan membaca doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini betul-betul bisa diterima oleh teman-teman dan bermanfaat buat kita semua. Oke, doa bisa dimulai. Oke, diakhiri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar bareng hari ini. Ya, tetap semangat buat belajar di rumah, tetap jaga kesehatannya, kemudian pola makan dan istirahatnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali di sekolah, belajar bersama-sama lagi, gitu ya. Oke, akan saya akhiri. Selamat melanjutkan kegiatan dan belajar yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa meninggalkan forum Zoom meeting.